rekomendasi baik itu makanan, pengobat. Diundang sebenarnya bukan hanya dari dokter Ika, dokter Vera, dokter Amira, tidak. Di tempat ini sebenarnya juga kami undang ya pimpinan ya, yang kita undang juga Sela Sokia, juga kemudian dokter Richard. Ya, tapi kami belum tahu seperti apa update-nya kok tidak hadir begitu. Tapi tetap melalui kesempatan hari ini, mungkin mereka mendengarkan, kami tunggu kapan sanggupnya mereka datang di tempat ini. Jangan sampai kehadiran mereka dianggap DPR ini berat sebelah. Tidak. Kami hadir di sini, semua harus tahu positioning kami adalah kami ingin bagaimana konsumen kami tidak terugikan ke depan, begitu aja. Satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sela Sokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Sela Sokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur, pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM, Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya. Dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini, Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini dan Doktif ganti dengan sejumlah uang. Dari uang pribadi Doktif sendiri. Supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual. Gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen dan perlindungan. Mandi, kita bahas soal BPOM. Karena ini lebih penting dibanding yang lain-lain. Keluar hari Kamis. BPOM, are you ready? Fakta, mereka tidak bisa menuntut untuk pencemaran nama baik karena yang dibicarakan tentang kebenaran, ya. Jadi untuk dokter yang itu tuh gak bakalan bisa, sayang, karena yang dibicarakan itu adalah sebuah fakta. Jadi kalian harus belajar yang namanya hukum. Kalau yang namanya yang dibicarakan itu tentang fakta dan apa yang dia lakukan itu benar-benar terjadi, itu tidak bisa dikatakan pencemaran nama baik karena dia bicarakan tentang fakta. Jadi kalian jangan mau NW digiringin sama mereka-mereka yang bodoh-bodoh. Apa ya? Kontennya tentang akun Viva Vodka, gimana nyerang terus, biarin aja. Mereka kan lagi menggiring opini. Mereka itu lagi yang namanya menggiring opini. Lagi Surabaya, Beb. Mereka itu lagi yang namanya menggiring opini. Karena Doktif itu tidak bisa dijadikan tersangka karena Doktif nggak tahu apa-apa. Berita barunya adalah ada salah satu dokter, ya, yang kliniknya ditutup sementara tapi tidak dirilis sama B. Tapi tidak dirilis sama B. Yes, itu Aceh benar. Gak adil dong, ya. Masa Ibu H waktu itu dinyatakan salah, pabriknya ditutup, sedangkan si D dinyatakan bersalah juga tapi tidak ditutup. Mana keadilannya? Ditutup tapi tidak dirilis. Itu tidak adil buat saya. Sedangkan Bu H pada saat ditutup, pada saat yang namanya dinyatakan salah, ditutup, itu dirilis. Di mana letak keadilannya? Coba. Di mana letak keadilannya? Dua-duanya sama-sama salah.
Kan udah dibilang sama Doktip, udah diomongin juga sama Doktip, ya kan? Udah dibilang sama Doktip, udah diomongin juga sama Doktip. Langkah terakhir yang diambil adalah mempermainkan agama. Langkah terakhir yang dia ambil adalah mempermainkan agama. Kewajiban. Enak kalau ngibah tuh, mumpung belum ini kan. Nah, itu tahu. Ya iyalah, Doktip itu nggak sabar persidangan, guys. Yang pasti ya Beb ya, nanti persidangan yang namanya NM itu pasti seru, saling menyerang satu sama lain. Percaya sama gue. Tapi ya Beb, kalau dinyatakan yang namanya pengancaman, sebenarnya N itu pernah diancam pada saat kasusnya ular yang kalian rewind deh, kalian inget deh, waktu si S itu ngeberangkatin si Papi online, ya kan? Tuh dimulai yang namanya pertikaian antara S dengan N. Di situ sempat tersebar kan suara telepon yang mengancam si N. Itu kalau dilaporin kena, sayang. Karena dia mengancam, hidup kamu tidak akan tenang. Itu mengancam. Ya, itu mengancam. Itu masuk pasal loh. Kalau N mau ngelaporin bisa itu. Video ini adalah sebuah video kredit buat Doktip. Kredit yang sangat besar untuk Doktip dan para dokter-dokter lainnya yang telah membantu masyarakat dalam memilah-milih skincare overclaim dan skincare mengandung bahan berbahaya. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah masyarakat awam sangat terbantu dengan kehadiran Doktip yang berkontribusi dalam pengujian kandungan yang terdapat di skincare yang beredar di masyarakat. Yang setelah sekian puluh tahun lamanya, kita masyarakat kan nggak tahu dan bahkan nggak mampu untuk menguji kandungan-kandungan tersebut. Coba kalian pikirkan apa yang terjadi kalau Doktip tidak seberani ini. Ya mungkin para owner-owner skincare yang nakal ini sudah kaya raya dengan mengorbankan kesehatan kulit konsumennya. Siapapun kalian di luar sana yang membenci Doktip, mohon sisihkan hati nurani kalian untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Bisa jadi bukan kamu yang ditolong karena memang kamu cukup pintar untuk memilah-milih skincare abal-abal. Good for you. Tapi di luar sana mungkin ratusan, mungkin juga jutaan orang telah terhindar dari jebakan para owner skincare berhati merkuri ini. Give applause untuk Doktip dan terima kasih Doktip. Sidang dimulai. Duduklah wahai penyuap. Hai si penyuap, benarkah engkau memberikan duit suapan ke yang engkau suap? Iya yang mulia. Sebesar 2 ember. Iya yang mulia, itu yang pertama yang mulia, saya berikan cash. Selanjutnya 2 ember berikutnya kamu berikan dengan cara apa? Saya transfer yang mulia. Untuk apa kau memberikan uang 4 ember itu? Untuk supaya yang mulia produk saya tidak direview. Kenapa kalau produk kau direview, penyuap? Soalnya yang mulia, kalau produk saya direview yang mulia, semua masyarakat Indonesia akan mengetahui kalau produk saya itu produk yang tidak baik yang mulia. DPR katakan jangan sampai dokter detektif jadi Nikita Mirzani kedua. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI tak ingin dokter detektif alias Dr. Samira Farahnas nasibnya seperti artis Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai konflik dengan pengusaha skincare. Hal ini dinyatakan Komisi 6 DPR saat rapat dengan Doktip dan sejumlah pihak lainnya Rabu 12 Maret 2025. Doktip dihadirkan DPR guna rapat membahas perlindungan konsumen, khususnya terkait konsumen kosmetik atau skincare. Mulanya, Doktip memaparkan soal dugaan penipuan yang dilakukan Dr. Richard Lee dalam produk skincare yang ia jual. Hal itu sudah ia laporkan ke Polda Metro Jaya. Paparan Doktip lantas terhenti usai diinterupsi oleh seorang anggota dewan. Izin pimpinan Doktip, Richard Lee melakukan pelaporan terhadap Doktip. Tanya anggota DPR tersebut. Betul, jawab Doktip.
sudah dipanggil Doktif, tanya legislator tersebut. Anggota DPR itu lantas berharap agar Doktif tak bernasib seperti Nikita Mirzani nantinya. Diketahui Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya karena diduga memeras dokter yang juga pengusaha skincare Dr. Reza Gladys. Jangan sampai jadi Nikita Mirzani kedua loh ya, kata legislator itu. Pernyataan anggota DPR itu direspon santai oleh Doktif. Enggak, kata Doktif seraya tertawa. Jadi sudah dipanggil imbuhnya. Jelas iya paparan semuanya, kata legislator. Betul, harusnya sudah dipanggil hari ini, cuman Doktif sudah melampirkan penundaan hari Jumat, respon Doktif. Oke lanjut, kata anggota Dewan. Doktif mengaku siap bekerja sama dengan kepolisian dalam hal kasusnya. Selain itu Isa Zega sedang Nikita Mirzani akhirnya masuk penjara. Kabar mengenai Nikita Mirzani yang kini terjerat kasus dugaan pemerasan dan harus mendekam di penjara ternyata sampai ke telinga Isa Zega yang juga saat ini menjadi tersangka dan tengah menjalani proses persidangan. Isa Zega mengaku puas karena akhirnya Nikita Mirzani musuhnya tersebut merasakan hal yang sama seperti yang pernah ia alami. Transgender tersebut menyatakan apa dikeluhkan oleh Nikita Mirzani sebenarnya mirip dengan apa yang sedang dialaminya. Ia pun menceritakan bahwa kasusnya yang dilaporkan oleh pengusaha Sandi Purnamasari bergerak dengan sangat cepat. Isa Zega melanjutkan Polda Jawa Timur hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk merespon kasusnya. Hal ini berbeda dengan pengalaman Isa Zega saat melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2023. Panggilan pertama baru diterima setelah 1 tahun 3 bulan.